Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari beberapa orang Sobat Sehat kita. Ada Sobat Sehat kita yang sedang mempertimbangkan buat pasang veneer karena kepengen punya gigi yang putih cantik. Tapi dia ragu, karena 2 orang temennya setelah pasang veneer itu memang sih giginya kelihatan cantik, putih, rata, kinclong. Tapi nafasnya jadi pada bau naga. Ada juga yang bingung ya, karena nafasnya bau sampai kecium dari 5 meter jaraknya. Itu apakah ada kaitannya dengan penyakit asam lambung? Terus ada juga sih Sobat Sehat yang nanyanya lebih straightforward ya. Nanyanya, dok, saya nafasnya bau, obatnya apa? Yang tentang veneer akan saya bahas belakangan. Terlebih dahulu tuh saya akan bahas tentang nafas mulut bau naga, yang dalam istilah medisnya itu disebut halitosis. Halitosis ini bukanlah penyakit, ini merupakan satu kondisi. Bisa disebabkan penyakit, bisa merupakan komplikasi dari penyakit, bisa juga ya bukan apa-apa, ya memang mulutnya bau. Halitosis per se nggak akan jadi komplikasi. Ya paling banter akan menimbulkan ya mulut bau yang mengganggu interaksi sosial, jadi nggak percaya diri, jadi cemas, ya kayak gitu. Tapi nggak akan membuat lebih parah, nggak akan menimbulkan penyakit lain, nggak akan itu ya. Ya, tapi tetap aja karena mengganggu, banyak jadinya ya produk-produk yang dibuat, diciptakan untuk mengatasin bau mulut, nafas bau, bau naga. Baik itu berupa permen karet, semprotan, obat kumur, strip, macam-macam lah. Tapi kalau menurut saya, karena halitosis ini bukan masalah, bukan sumber masalahnya, tapi melainkan akibat atau kondisi, segala hal untuk mengatasin halitosisnya itu nggak akan menyelesaikan masalah secara tuntas. Mungkin setelah dipakai produknya, mulut jadi wangi sesaat. Tapi karena penyebabnya itu masih ada, ya setelah produknya itu habis, efek kerjanya, ya bau lagi. Nah, kalau itu baunya kuat, produk-produk semacam ini juga menurut saya nggak akan banyak membantu. Itu istilah kata kayak misalnya di rumah kita itu ada bangke cicak, bangke tikus. Kita nggak bersihin bangkainya, tapi kita semprot pakai pengharum ruangan. Nggak menyelesaikan masalah. Jadi kalau mau benar-benar menyelesaikan masalah, ya harus diketahui dulu apa penyebabnya. Banyak sekali hal yang bisa menyebabkan bau mulut. Dari sini, pertanyaan untuk Sobat Sehat kita yang nanya apa obat terbaik untuk bau mulut? Tahu ya, jawabannya adalah tergantung. Tergantung mau penyelesaian yang tuntas atau yang asal-asalan. Kalau mau penyelesaian yang tuntas, beda-beda obatnya, tergantung apa penyebabnya. Gejala dari halitosis, yaitu nafas bau, mulut bau. Tapi ini pun berbeda-beda. Ada orang yang merasa nafasnya, mulutnya bau, tapi sebenarnya nggak kecium sama orang lain. Ada juga yang sebaliknya, dia nggak sadar ini nafasnya, mulutnya bau, tapi orang yang ngomong sama dia pengen muntah-muntah. Ada juga ya yang dia sadar memang dia mulutnya bau, bahkan sampai 5 meter jauhnya. Nah, ini perlu diketahui juga. Kenapa? Karena bisa membantu dokter untuk mengetahui kira-kira ini masalahnya di hidung atau di mulut. Karena seperti yang kita tahu ya, saluran di hidung dan di mulut itu nyambung. Ada juga sambungannya ke telinga. Jadi bisa juga masalahnya di telinga, bisa jadi nafas bau, mulut bau. Kalau kita mengalami nafas atau mulut bau, halitosis, itu berobatnya ke siapa? Kalau menurut saya, karena sebagian besar kasus itu sebenarnya simple, coba ditanganin dulu sendiri di rumah. Kalau dengan penanganan mandiri di rumah nggak berhasil, berobatnya ke dokter gigi. Karena sebagian besar kasus halitosis itu disebabkan hal-hal yang ada di rongga mulut, dan ini ranahnya dokter gigi. Memang bisa disebabkan hal lain, tapi itu lebih jarang. Kalau dokter gigi bilang, oh ini giginya oke, rongga mulutnya oke, nggak masalah, nah, nanti akan dirujuk ke dokter yang lebih sesuai, atau dirujuknya ke dokter umum. Nah, nanti dokter umum akan periksa nih, oh masalahnya bukan di gigi, udah clear ya, bukan di rongga mulut. Apa nih? Apakah di saluran cerna, apakah di saluran nafas, apakah di telinga, atau di mana? Nanti, kalau memang permasalahannya di luar kompetensi dokter umum, akan dirujuk ke dokter spesialis yang sesuai. Jadi, perujukannya itu lebih terarah. Jangan ujuk-ujuk ke dokter internis, nggak taunya permasalahannya di THT. Apa yang menyebabkan halitosis? Banyak banget. Sebagian besar kasus disebabkan oleh hal-hal yang ada di rongga mulut. Yang sering menyebabkan bau mulut itu adalah mulut kering. Misalnya pada orang yang tidurnya mulutnya kebuka, ngowoh, itu mulutnya jadi kering, pagi-pagi waktu bangun, wah,
mulutnya bau. Nah, ini kenapa? Karena air liur kita, air ludah kita ini fungsinya menyuci kotoran-kotoran segala macam yang bikin bau di mulut. Kalau mulutnya terbuka, kering, nggak ada nih air liurnya yang bekerja untuk menyuci, ya baulah kotoran-kotoran itu. Nah, selain karena tidur dengan posisi mulut terbuka, memang ada hal-hal lain juga yang menyebabkan si air liur kering, mulut kering. Itu nanti akan saya bahas kemudian. Tapi yang paling sering sih ya itulah karena mulut terbuka. Nah, terus yang kedua, misalnya mulutnya baunya itu bukan cuma di pagi hari, tapi sepanjang hari, itu yang sering juga menyebabkan adalah sisa-sisa makanan di rongga mulut. Baik yang terselip di sela-sela gigi, di gusi nempel, atau di permukaan lidah, itu makanan itu bisa busuk. Kalau busuk, ya tahu sendiri makanan busuk kayak gimana, ya bau. Selain sisa-sisa makanan yang membusuk, bisa juga disebabkan oleh jenis makanannya itu sendiri. Misalnya bawang putih, pete, atau ya gitulah pokoknya yang bau-bauan itu. Waktu di mulut dia bau, nafasnya jadi bau, udah gitu diserap, dimakan, di saluran cerna. Nah, udah gitu zat-zat baunya itu bisa nyebar lagi tuh. Bisa keluar lewat pipis, keluar lewat keringat, keluar lewat, kalau orang bilang itu abab ya. Terus yang ketiga, itu karena tidak membersihkan rongga mulut dengan baik. Sisa-sisa makanan yang membusuknya sendiri itu kan udah bau, seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini menjadi sumber nutrisi buat bakteri. Dan bakterinya ini nanti menjadi lapisan tipis, nggak berwarna sih, lengket di permukaan gigi, gusi, terus di sela-sela lidah. Lidah kita itu nggak rata loh, banyak sela-sela yang bisa selip-selipan. Kalau didiemin, nggak dibersihin si lapisan ini, biofilmnya, itu nanti jadi jigong. Jigong kalau nggak dibersihin lagi, itu lama-lama mengeras, jadi plak, jadi karang gigi. Nah, karang gigi ini kalau nggak dibersihin juga, nanti bisa mengiritasi gusi. Gusi yang teriritasi bisa nanti timbul jaringan mati, bau. Nah, terus yang di lidah itu lapisannya, jadi memerangkap tuh. Udah sisa makanan terperangkap, bakteri terperangkap, ya udah jadi itu, jadi makin jadi baunya. Selain terperangkap di struktur-struktur normal yang ada di gigi, bisa juga ini nyangkutnya di misalnya gigi palsu, di behel. Jadi kan makin banyak tuh tempatan untuk selip-selipan yang kalau nggak dibersihin ya makin jadi, makin bau. Yang keempat, halitosis bisa terjadi karena radang gusi. Radang gusi itu ya seperti yang saya bilang tadi, karena plak. Tapi bisa juga terjadi karena nyikat gigi dengan cara yang salah. Radang gusi yang nggak ditanganin dengan baik tepat waktu, itu nanti bisa komplikasi jadi periodontis. Periodontis itu yang kena bukan cuma gusinya aja, tapi juga bisa giginya, bisa juga tulang di tempat giginya itu berada. Itu kena semua. Itu bisa sampai demam, nyeri, dan yang jelas bau mulut. Penyebab yang kelima itu adalah berbagai infeksi yang terjadi di rongga mulut. Ya bisa jadi karena tadi gusinya meradang terus terbuka terinfeksi. Bisa juga karena giginya bolong, karies ya. Bisa karena sariawan yang banyak, nggak kelar-kelar. Bisa juga karena habis operasi terus terinfeksi. Macam-macam lah, pokoknya infeksi yang ada di rongga mulut. Halitosis bisa juga disebabkan oleh batu di tonsil yang disebut tonsilolit. Ya, jadi kalau misalnya makanan, tonsil itu amandel ya kita bahasa awamnya. Ada sisa-sisa makanan di tonsil. Kalau tonsilnya itu sehat, biasanya sih nggak nempel terlalu banyak. Itu bisa hilang dengan minum atau air ludah. Tapi kalau misalnya tonsilnya itu sering meradang, terus dia membesar, terus terjadi kripta-kripta, itu sisa makanan lebih gampang nyangkut di sela-sela kripta-kriptanya tonsilnya itu. Dan ini selain memperparah si radang si tonsilnya itu, bisa lama-lama sisa makanan itu berkerak dia. Sama seperti kalau yang di gigi jadi jigong gitu ya, dan di tonsil itu jadi tonsilolit, ya bau jadinya. Nah, terus kita meluas lagi ya ke infeksi-infeksi di daerah sekitar mulut, bisa di hidung, di tenggorokan. Ini sama, kalau ada infeksi ya karena ini salurannya menyambung, ya bisa jadi juga bau. Contohnya itu pas lagi kita pilek, pas lagi kita congean, macam-macam ya. Selain berbagai masalah yang di rongga mulut dan sekitarnya yang pada umumnya disebabkan karena kurang menjaga kebersihan, ada juga penyebab lain yang menyebabkan halitosis. Yang sering itu adalah kebiasaan merokok. Para perokok, apalagi yang suka ngopi, itu mulutnya bau karena rokoknya. Selain karena rokoknya, kebiasaan ini menyebabkan mulut jadi kering. Jadi bau lagi karena mulut keringnya. Udah gitu,
zat-zat kimia yang ada di dalam rokok itu bisa memperlemah, merusak jaringan di sekitar mulut, di gusi, di mukosa. Makin jadi lagi bau mulutnya. Waktu saya bilang rokok, yang saya maksud itu bukan cuma rokok konvensional, tapi juga rokok elektrik. Sama merusaknya, sama bikin kering mulutnya. Selain rokok, ada beberapa obat-obatan tertentu, suplemen, herbal jamu, atau substansi tertentu yang juga bisa menyebabkan mulut jadi kering. Apapun penyebabnya, kalau mulut kering ya bau mulutnya. Kalau mulut keringnya itu karena kebiasaan tidur ngowoh, kan bau mulutnya pagi hari itu setelah bangun. Nah, kalau mulut keringnya yang disebabkan oleh hal-hal lain, ya terjadi bau mulutnya selama hal-hal lain itu berlangsung. Kalau karena merokok ya selama merokoknya berlangsung, kalau obat-obatan ya selama obat-obatannya itu dikonsumsi, kalau karena substansi ya karena selama pemakaian substansinya itu. Yang sering terjadi pada perokok juga yang menyebabkan bau mulut itu adalah kanker di hidung, tenggorokan, mulut, ya daerah kepala dan leher inilah. Memang sih bisa juga terjadi pada mereka yang tidak merokok. Misalnya pada orang-orang yang sering mengonsumsi minuman suhunya sangat panas, itu bisa juga. Ya pokoknya kanker di daerah kepala dan leher itu ya antara lain bisa menimbulkan bau mulut. Tentu ada gejala lainnya sih, misalnya sariawan yang nggak sembuh-sembuh, makin lama makin gede, terus nyeri, susah menelan, ada rasa mengganjel atau ada benjolan malah kelihatan di leher, terus penurunan berat badan yang nggak bisa dijelaskan sebabnya yang lain, misalnya nggak diet, nggak ganti makanan, nggak olahraga, tahu-tahu turun berat badannya banyak, itu bisa. Nah terus ini nih yang ditanyakan oleh salah satu sobat sehat kita, penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disease atau yang disingkat GERD, itu memang bisa menyebabkan bau mulut. Jadi waktu asam lambung kita itu keluar naik dari tempat yang seharusnya, dia mengiritasi, ya terjadi kerusakan jaringan juga, ya jadi bau juga. Terus kemungkinan penyebab lainnya itu misalnya gangguan di paru-paru. Contohnya tuh kalau orang yang sakit pneumonia itu kadang keluar tuh lendernya yang baunya bau busuk. Yaitu kalau nafas ya bau nafasnya. Atau bisa juga yang bisa terjadi itu karena ada benda asing di dalam saluran pernafasan. Misalnya tuh keselak masuk di paru gitu ya. Itu kalau nafas ya bau, atau kalau yang di anak kecil itu nyangkutnya di hidung gitu ya, di hidungnya ada masuk penghapus lah, kacang lah atau apa, mungkin nggak kelihatan dari luar tapi jadi bau. Pada mereka yang menderita kencing manis atau diabetes, itu juga nafasnya, mulutnya bisa bau. Karena penderita diabetes ini, dia lebih mudah terluka jaringannya, gusinya, tenggorokannya atau apanya. Selain lebih mudah luka, juga lebih lama, lebih sulit sembuhnya. Jadi ya itu masalahnya berkepanjangan, membusuk, ya bau. Terus penyakit lain yang bisa menyebabkan halitosis itu penyakit di lever atau hati atau ginjal. Karena tugasnya si lever sama si ginjal itu kan untuk detox ya, membuang racun. Nah kalau lever ginjalnya itu bermasalah, nggak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, racun-racun itu nggak bisa dikeluarkan dengan benar. Jadi numpuk di tubuh ya racun, sampah, bau. Ya baunya itu bisa dari badan, bisa dari ya itu nafas atau bau mulut. Terus ada yang bilang, dok saya ada asam lambung, saya seger tapi nggak bau tuh mulut saya, nafas saya. Ya ini sih yang saya sebutkan itu ya faktor risiko ya. Bisa menyebabkan, bisa juga enggak. Tapi semakin banyak kita memiliki faktor risiko, semakin besar kemungkinan kita mengalami yang namanya halitosis. Cara mendiagnosanya gimana? Ya tergantung sih. Kalau di dokter gigi ya mungkin dilihat ya, ini apakah ada gigi yang bolong, apakah ada gusinya yang bermasalah. Bisa juga pakai X-ray dia, macam-macam. Nah terus kalau misalnya di lidah, itu mungkin perlu dikerok tuh lidahnya. Jadi kan struktur lidah itu dia kan ada selipan-selipannya. Itu yang nyangkut di selipan itulah yang diambil terus diperiksa. Kalau misalnya dicurigakan karena diabetes, ya tes darah, dilihat kadar gulanya. Kalau misalnya karena dicurigakan kanker, ya biopsi, ya PET scan, macam-macam lah pemeriksaannya tergantung dari arah kecurigaan awalnya. Setelah akar permasalahannya diketahui, barulah si dokter bisa membuatkan rencana terapi yang sesuai. Misalnya nih, kalau dokter giginya ketemu, oh kamu ini giginya bolong, kemungkinan ini bau mulutnya karena kuman-kuman yang nyangkut di gigi. Ya, benerin gigi bolongnya, ditambal. Kalau nggak bisa ditambal karena sudah rusaknya terlalu parah, dicabut apa. Nah terus kalau misalnya nih udah giginya diberesin, kok masih bau juga?
Mungkin bukan di gigi masalahnya, mungkin di tonsil, atau mungkin di hidung, atau mungkin di perut, atau mungkin di paru gitu ya. Jadi penanganannya tergantung dari penyebabnya. Kalau misalnya nih, banyak bakteri di mulut, ya dibersihin. Kalau nggak bisa pakai kumur-kumur biasa, odol biasa, dikasih yang antibakterial. Kalau misalnya bau mulutnya disebabkan karena kencing manis, diabetes, ya diterapi diabetesnya. Kalau masih awal-awal mungkin cukup dengan perubahan gaya hidup, ngatur pola makan. Tapi kalau nggak berhasil mungkin ya harus pakai obat. Kalau yang parah lagi mungkin harus pakai insulin, seterusnya. Terus kalau misalnya karena kanker, ya dilihat kankernya kanker apa, stadium berapa, terapinya mungkin bisa dengan operasi, bisa dengan radiasi, bisa dengan macam-macam lah ya, kemoterapi segala macam. Itu kembali lagi tergantung dari diagnosisnya. Nah, sekarang kita akan bahas apa penanganan yang bisa dikerjakan di rumah. Karena seperti yang saya bilang tadi, sebagian besar kasus halitosis itu bisa ditangani sendiri di rumah. Yang pertama, jaga kebersihan rongga mulut dan hidung. Caranya, sikat gigi dengan cara yang baik dan benar setiap kali habis makan. Dok, katanya sikat gigi 2 kali sehari. Ya 2 kali sehari itu kalau yang nggak bau, kalau yang biasa-biasa aja. Kalau ada kasus bau, ya tingkatkanlah kebersihannya setiap kali habis makan. Supaya nggak makin numpuk itu sisa-sisa makanan. Jadi kalau aktivitas di luar rumah, misalnya kerja, sekolah, itu makan siang di luar, bawa sikat gigi dari rumah, bawa odol, habis makan, sikat gigi bersihin. Pastikan sela-sela gigi itu dibersihkan dengan baik. Jangan lupa bersihkan lidah. Kalau punya tongue cleaner, pakai tongue cleaner. Kalau nggak ada, sikat aja lidahnya. Terus abis sikat gigi, pakai odol, jangan buru-buru dikumur. Dilepehin aja itu odolnya. Kenapa? Untuk membantu bekerja lebih lama, itu zat-zat yang ada di odol. Apalagi kalau pakai odolnya yang ada antibakteria. Jangan buru-buru dibuang. Setelah sikat gigi, idealnya bersihkan sela-sela gigi dengan floss, dental floss itu yang pakai benang gigi. Atau kalau saya sih sukanya pakai yang waterpick ya, karena lebih gampang manuvernya. Nah, kalau ini mungkin agak ribet nih kalau di luar rumah. Karena kan ya gitu ya, paling enggak dilakukannya sekali sehari lah. Jadi enggak kudu 3 kali sehari juga. Tapi kalau bisa 3 kali sehari lebih bagus. Ada kalau sebenarnya dental floss itu yang dia ada gagangnya, itu lebih gampang sih kalau di luaran. Untuk mereka yang menggunakan barang-barang di gigi, misalnya gigi palsu, behel, retainer, atau apa sekalian, itu harus dibersihkan juga dengan baik dan benar. Jangan sampai ada kotoran sisa makanan atau biofilm yang nempel di situ. Bersihkannya pakai apa? Tergantung. Kalau dapatnya itu dari mana? Dari dokter gigi. Tanya sama dokter gigi, cara bersihinnya gimana? Bersihkannya pakai apa? Ini apakah harus lepas di malam hari atau gimana? Yang tahu dokter giginya, tanya. Udah gitu, jaga jangan mulut sampai kering. Mulut keringnya kenapa? Karena tidur ngowoh. Pakai alat yang untuk ya kayak semacam kaos ya, dipakai supaya tidur mulutnya nutup. Itu bisa membantu supaya nggak kering. Atau kalau keringnya karena merokok, ya jangan merokok lah. Hentikan, merokok itu nggak ada untung-untungnya kok. Kalau misalnya mulut keringnya itu karena obat-obatan yang dimakan, dikonsumsi seenak-enak sendiri, ya udah nggak usah. Nah, tapi kalau obat-obatannya itu diresepkan oleh dokter, jangan berhentikan sendiri tanpa persetujuan dokter. Konsultasikanlah ke dokter. Bilang dokternya, dok, saya kayaknya mulut saya kering dan bau nafasnya karena konsumsi obat ini deh dok. Karena masalahnya ini timbul sejak saya pakai obat ini. Gimana ya dok baiknya? Nah, itu biar jadi pertimbangan dokternya. Kalau misalnya kondisi yang diobatin dengan obat yang bikin mulut kering ini berbahaya dan efek dari obat ini keuntungannya lebih tinggi dibandingkan dengan mudaratnya, mungkin dokter akan bilang, udah banyak minum aja, ini obatnya jangan di stop. Gitu. Karena penyakitnya lebih berbahaya mungkin. Atau kalau misalnya ditimbang-timbang, udah obatnya bisa dikurangin, obatnya bisa diganti atau apa. Itu tergantung dokternya, jangan stop sendiri. Cara lain untuk mengatasi mulut kering itu bisa juga dengan mengulum. Kalau saya bilang sih jangan mengulum permen ya, karena permen mengandung gula, nanti diabetes lagi, jadi masalah. Carilah misalnya permen karet yang tidak mengandung gula. Kalau zaman dulu tuh suka gigit-gigitin tusukan gigi, ya carilah jalan keluarnya, tapi yang tidak menimbulkan masalah baru. Atau bisa juga, nanti itu dokter bisa meresepkan air liur buatan. Kalau saya pribadi sih, yang paling gampang, saya suruh minum air putih aja.
Terus jangan lupa untuk mengganti sikat gigi setiap 3-6 bulan sekali, tergantung kondisi dari sikat giginya ya. Jadi jangan tuh itu sikat gigi dipakai bertahun-tahun, nanti kalau udah nggak enak pakaiannya digunting bulunya, bristolnya gitu ya. Nggak, ganti setiap 3-6 bulan sekali. Karena kalau itu dipakai terlalu lama, integritas materinya itu nggak bagus, jadi nggak bisa efektif dia membersihkan si gigi, sela-sela gigi. Begitu waktu sikat gigi, yang benar caranya, jangan terlalu kasar, jangan sampai melukai gusi. Bersihkan gigi, nyikat gigi bukan begini ya, tapi begini. Supaya sela-sela makanan yang ada di sela-sela gigi itu terbersihkan. Tapi waktu begini, jangan mentok-mentok juga. Arahkan dari, misalnya untuk gigi yang atas, dari atas ke bawah. Kalau yang bawah, dari bawah ke atas. Supaya nggak kepentok-pentok gusinya. Jadi nggak teriritasi, nggak luka, nggak meradang. Nah, gigi udah bersih nih, mulut, lidah, segala macam udah bersih. Makanannya, jangan konsumsi makanan yang menimbulkan bau gigi, bau mulut, bau nafas. Selain bawang putih, pete, jengkol, yang orang sering lupa itu adalah gula. Makanan minuman bergula itu bisa menimbulkan bau di mulut. Bukan cuma gula sih, Sobat Sehat inget ya, kalau lagi makanan yang berkarbohidrat kayak keripik, roti, segala macem, itu kan baunya lain ya, dan nahan lama gitu di mulut. Itu juga perlu dihindarin. Atau kalau habis makan yang semacam itu, ya buru-buru banyak minum, buru-buru bersihkan sikat gigi. Dan yang penting lagi, rutin periksakan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, baik ada keluhan atau enggak. Paling enggak sama dokter gigi itu bisa dibersihin kalau ada kotoran-kotoran nyangkut yang susah dibersihkan sendiri di rumah atau udah terlanjur jadi plak. Demikian sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat buat Sobat Sehat sekalian. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan semacam ini, boleh like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.